masyarakat harus mendapatkan pil pahit di tanggal 3 September 2022 dengan mendengarkan pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi yang sekali lagi kami tegaskan ini belum melalui pembicaraan secara formal dari institusi kepada kami selaku legislatif. Ini yang harus digarisbawahi dan diketahui oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Kenaikan BBM ini tentu saja akan melahirkan dan menaikkan inflasi yang sangat tinggi yang akan berdampak kepada hampir semua sektor kehidupan. Dan ini bukan hanya sekedar tentang transportasi, tentang logistik, tentang kedaulatan energi. Tetapi mari kita bayangkan dengan naiknya harga-harga pangan yang melambung. Bagaimana penderitaan ibu-ibu yang selama ini sudah menjerit dengan harga yang selalu naik turun tidak menentu. Beberapa waktu yang lalu saja ada perempuan atau ibu-ibu yang meninggal dunia karena antri minyak goreng. Kita tidak bisa perkirakan situasi kebatinan keluarga-keluarga di Indonesia dengan adanya kenaikan harga BBM ini. Secara pribadi ataupun sebagai bagian dari fraksi yang mencintai petani dan nelayan, saya menolak kenaikan BBM ini, khususnya BBM yang subsidi. Karena kita harus menyelamatkan hajat hidup orang banyak, khususnya warga yang sangat rentan. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Kami menyadari dan memahami betul bahwa kondisi geopolitik yang sangat tidak mendukung kebijakan energi di seluruh dunia membawa banyak sekali implikasi yang menyulitkan termasuk di negara kita. Belum lagi bagaimana pergerakan fluktuasi harga minyak yang membuat perumus kebijakan arsitek dari APBN di negara ini juga menjadi serba sulit begitu. Akhirnya setelah banyak sekali dinamika di lapangan, masyarakat harus mendapatkan pil pahit di tanggal 3 September 2022 dengan mendengarkan pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi yang sekali lagi kami tegaskan ini belum melalui pembicaraan secara formal dari institusi kepada kami selaku legislatif. Ini yang harus digarisbawahi dan diketahui oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Kami menyadari persiapan yang diberikan oleh pemerintah terkait bantalan sosial sebanyak 27,17 triliun. Ini apakah memang sudah betul-betul mencukupi sesuai apa yang hari ini dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini baru saja pulih? Jangan sampai Ibu Ketua, isu kenaikan BBM ini akan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendelegitimasi pemerintah yang telah melakukan effort sangat luar biasa, kerja keras untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19. Sehingga kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa ini adalah momentum yang tepat untuk mulai mengubah arah prioritas kebijakan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau kemana kita tentang ketahanan dan kedaulatan energi? Padahal kita memiliki resource yang sangat luar biasa, baik itu energi fosil maupun energi baru dan terbarukan. Seberapa besar komitmen Bapak Presiden dengan menggerakkan seluruh entitas yang dimilikinya untuk bisa mewujudkan target lifting 1 juta barel per hari ini kapan mau diwujudkan? Untuk bisa meraih 23% bauran energi baru terbarukan di 2025 mendatang. Belum lagi komitmen kita untuk mewujudkan net zero emission di tahun 2060 mendatang. Jadi kami mohon agar hal ini
benar-benar dilakukan pengkajian ulang agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait energi secara berkeadilan dan berkelanjutan sesuai amanah konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kami berharap Ibu Ketua, segala macam BLT BBM, bantuan untuk pekerja, dan perintah kepada pemerintah daerah 2% dana transfer umum sebesar 2,17 triliun ini bisa segera dibuat skema yang baik, distribusi yang baik agar tepat sasaran dan bisa diakses untuk seluruh masyarakat se-Indonesia yang benar-benar membutuhkan. Kami juga berpesan, ini waktunya kita menggunakan rasa simpati dan empati kita. Bagaimana kita bisa saling mengingatkan bahwa subsidi ini diberikan negara untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadi kami mohon kalau perlu kita buat regulasi menindak tegas untuk masyarakat yang mau mengemplang subsidi. Artinya mereka mampu. Terima kasih Ketua. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang berbahagia, saya seperti sahabat saya Juwita dari fraksi PKB, kalau saya dari Dapil Jawa Tengah 4 nomor A20. Sungguh sangat susah untuk difahami situasi kita pada saat ini. Di saat sekarang efek akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih, masih babak belur, sebagian besar warga kita belum pulih lukanya, penderitaannya, tapi kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sama sekali jauh dari kasih sayang dan cinta kepada rakyat. Itu penilaian saya. Kenaikan BBM ini tentu saja akan melahirkan dan menaikkan inflasi yang sangat tinggi, yang akan berdampak kepada hampir semua sektor kehidupan. Dan ini bukan hanya sekedar tentang transportasi, tentang logistik, tentang kedaulatan energi. Tetapi mari kita bayangkan dengan naiknya harga-harga pangan yang melambung. Bagaimana penderitaan ibu-ibu yang selama ini sudah menjerit dengan harga yang selalu naik turun tidak menentu. Beberapa waktu yang lalu saja ada perempuan atau ibu-ibu yang meninggal dunia karena antri minyak goreng. Kita tidak bisa perkirakan situasi kebatinan keluarga-keluarga di Indonesia dengan adanya kenaikan harga BBM ini. Di setiap situasi yang tidak menentu dan situasi ekonomi apalagi kenaikan BBM seperti ini, maka selalu berkorelasi dengan tingginya kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, dan juga angka perceraian yang sangat tinggi. Itu nggak main-main. Itu artinya bahwa kenaikan BBM ini juga berkaitan secara langsung dari kemungkinan ancaman berhasilnya tujuan pembangunan berkelanjutan di semua tujuan pembangunan, termasuk juga tujuan pembangunan nomor 5 dan seterusnya, termasuk juga mengurangi kelaparan dan juga menghapuskan kemiskinan. Padahal ini adalah komitmen pemerintah Indonesia. Di saat yang sama Indonesia juga memimpin presidensi G20. Nah yang kedua Ibu, saya juga sangat bersedih karena petani kita di saat subsidinya dikurangin nih pupuknya, dia juga akan menghadapi di mana pupuk pasti akan tinggi. Pasti akan harga pasar yang tidak bisa dikendalikan. Belum lagi kemudian para nelayan. Saya udah ketemu dengan nelayan seminggu yang lalu di Jawa Tengah. Ratusan nelayan nggak bisa melaut karena solar udah naik. Dari kuota 2,2 juta kiloliter yang seharusnya diberikan kepada nelayan, pemerintah aja baru bisa memberikan 400.000 kiloliter. Bagaimana dengan kenaikan BBM ini dan harga subsidi yang dinaikkan? Maka saya kira pantas kalau kemudian secara pribadi ataupun sebagai bagian dari fraksi yang mencintai petani dan nelayan, saya menolak kenaikan BBM ini, khususnya BBM yang subsidi. Karena kita harus menyelamatkan hajat hidup orang banyak, khususnya warga yang sangat rentan. Pengalaman kita ketika menaikkan BBM di tahun 2013 dan 2014, walaupun ada BLT secara langsung yang diterima oleh kelompok rentan, tapi ternyata nggak bisa menghentikan kemiskinan. Ada sejumlah 480.000 angka kematian, angka kemiskinan yang naik akibat BBM yang dinaikkan. Nah, kita tidak tahu lagi berapa kemungkinan jumlah warga miskin yang justru akan naik di tengah situasi pandemi kita yang belum sepenuhnya benar. Belum pulih benar, belum pulih benar,
dan juga belum berdaya dan punya ketahanan yang memang dibutuhkan untuk menghadapi situasi yang sangat sulit. Belum lagi ada ancaman tentang kerawanan pangan, kemudian juga ancaman kelaparan dan juga krisis pangan yang juga berkali-kali disampaikan oleh Presiden. Nah, saya kira Ibu bahwa tugas politik dan tugas kepemimpinan ini adalah memastikan bahwa rakyat kita tidak menderita akibat kebijakan yang kita buat, dan seyogyanya pemerintah benar-benar mengamankan fiskal dengan tidak mengambil haknya orang miskin, tidak mengambil haknya petani, tidak mengambil haknya nelayan, tidak mengambil haknya perempuan, dan tidak mengambil haknya kelompok-kelompok rentan yang seharusnya dilindungi oleh negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.